Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan memperbaiki kulkas 2 pintu merek LG, dimana kerusakan dari kulkas ini sudah sekitar setahun yang lalu rusak dan dibiarkan begitu saja. Oke, pertama-tama yang akan kita lakukan tentu saja kita mengetes kulkas terlebih dahulu dengan dicolok terlebih dahulu, kemudian apabila kompresor bergetar bunyi, pipa kondensor hangat, pipa jalur kondensor hangat, dan kita raba beberapa saat kemudian kita raba dinding belakang atau samping kiri kanan dari kulkas ini hangat, berarti sistem freon dari kulkas ini masih bagus. Jadi kita bisa menganalisa bahwa kulkas ini kerusakannya ada pada sistem no frostnya sebelum disimpan. Oke, pada saat saya mengetes, suara dari timer ini sudah agak kasar. Saya putuskan untuk mengganti saja timernya, mengingat usia dari kulkas ini juga sudah ada 10 tahun. Jadi meskipun timer ini memang masih bagus, tapi untuk lebih amannya kita ganti saja karena suaranya sudah kasar. Kemudian cek di bagian samping kompresor, bagian relay PTC dan overload berada. Cabut kedua alat tersebut, kemudian lihat, ya, overloadnya juga sudah berkarat. Oke, pertama kita ganti dulu timer dari kulkas ini. Bagi yang masih baru, jangan melepas sekaligus kabel-kabel yang terpasang di timer. Ya, saya ambil timer barunya dulu. Oke, timer yang sama dengan bawaannya. Cabut saja kabel satu persatu dari timer lama, kemudian pasang di tempat yang sama di timer yang baru. Posisi angka dari timer ini juga sama semua, 2, 3, 4 dan satunya di bagian atas. Biar tidak bingung, lepaskan saja satu-satu, kemudian pasang di timer yang baru. Oke, jika sudah selesai, pasang kembali timer di tempat yang semula, kemudian tinggal dirapikan kembali. Oke, karena overload ini juga sudah besi-besinya sudah karatan, kita ganti saja dengan overload yang baru, overload dengan ukuran 1/5. Kemudian pasang kembali di tempat yang sama, pastikan kabelnya juga sudah sesuai, kabel untuk overload dan relay PTC. Jadi saya menganalisa bahwa kulkas ini terakhir rusak adalah ngeblok atau bunga esnya tebal, biasa disebut dengan gagal defrost.
Oke, lanjut kita ke bagian atas. Buka semua aksesoris yang ada di bagian atas tempat pembuatan es batu kotak ini, kemudian satu baut di dinding ini, kemudian tarik casingnya, kemudian buka juga kap di belakang dan lepaskan soket kipasnya. Kita akan sekaligus mengganti bimetal dan thermofuse dari kulkas ini. Ya, sepertinya kulkas ini dulu sudah pernah diganti bimetalnya, kelihatan dari solasi yang ada di sini. Kita akan mengganti dengan bimetal dan fuse yang terpisah yang khusus untuk merek LG. Jadi kita tidak perlu ada sambung menyambung solasi karena ini memang sudah khusus untuk LG. Soketnya sama. Ya, pasang fuse di tempatnya, pasang bimetal juga di tempatnya. Kemudian ikat dengan kabel tis. Bimetal dan fuse satu set dalam satu soket. Oke, setelah memasang bimetal dan thermofuse, pasang kembali kapnya. Jangan lupa pasang juga soket kipasnya di tempat yang semula. Kemudian pasang casingnya dan aksesoris-aksesoris yang dilepas tadi. Oke, sekarang kita tes kulkasnya. Colok, kemudian beberapa saat kemudian kita raba dindingnya. Iya, dinding kulkasnya sudah mulai hangat, merata, pertanda bahwa sirkulasi freon dari kulkas ini masih sangat baik. Cek hembusan angin di bagian pintu atas dan bawah. Jika sudah normal, maka semuanya sudah selesai. Ya, ini dia ketiga alat yang kita ganti: overload, timer, thermodefrost yang satu paket dengan thermofuse-nya. Oke, sekian video kali ini, cara menganalisa dan memperbaiki kulkas yang rusak dan tersimpan lama, atau jika kulkas yang Anda hadapi kerusakannya dingin sehari kemudian tidak dingin kembali. Jika sudah dimatikan seharian kemudian dicolok kembali dan dingin kembali, maka kerusakan kemungkinan besar ada pada kedua alat, yaitu timer dan bimetal. Cukup ganti kedua alat itu, dijamin kulkas kembali dingin. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.